Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, dan saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami tentang bakteri dan archaea. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Miranda Sirait sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan rekan kelompok saya ada Merdiana, Mutiara, Nia Kusniati, Novi, Pasya, Ria Praagustin, dan Santa Monica. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi pembahasan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama ada struktur dan fungsi, yang kedua ada klasifikasi, dan yang ketiga ada reproduksi dan peran. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Yunani atau bakterion yang berarti batang atau tongkat. Tubuhnya bersifat prokariotik, yaitu terdiri atas sel yang tidak mempunyai pembungkus inti. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri. Dan selanjutnya ada struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua bagian, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Dan yang kedua ada struktur dalam, yang terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Baik, selanjutnya kita akan membahas dari struktur luar bakteri. Pertama-tama ada flagellum. Jadi, flagellum adalah embel-embel seperti rambut yang tipis dan dapat menembus dinding sel. Flagellum berfungsi sebagai motilitas atau pergerakan pada sel bakteri. Panjang flagellum biasanya beberapa kali lebih panjang daripada sel bakteri. Namun, diameternya jauh lebih kecil dibanding diameter selnya. Diameternya sekitar 10-20 nanometer. Flagellum terbuat dari subunit-subunit protein. Protein ini yang disebut sebagai flagellin. Baik, selanjutnya di sini ada pili atau fimbriae. Banyak dimiliki pada bakteri gram negatif. Bakteri ini mempunyai embel-embel seperti filamen yang bukan flagella. Pili berukuran lebih kecil, lebih pendek, dan lebih banyak daripada flagella. Beberapa fili berfungsi sebagai alat untuk melekat pada berbagai permukaan, yaitu dengan membantu beberapa bakteri untuk melekatkan dirinya pada jaringan-jaringan hewan atau tumbuhan yang merupakan sumber nutriennya. Dan selanjutnya ada kapsul. Kapsul bakteri dapat berfungsi bagi bakterinya atau bagi organisme lain. Bagi bakteri, berfungsi untuk gudang cadangan makanan. Ukuran kapsul bervariasi tergantung pada medium tempat ditumbuhkannya bakteri itu. Selanjutnya ada dinding sel. Di bawah substansi ekstraseluler padat seperti kapsul dan di luar membran sitoplasma, terdapat dinding sel. Dinding sel yaitu suatu struktur yang sangat kaku yang berfungsi untuk memberikan bentuk pada sel. Tebal dinding sel berkisar dari 10-35 nanometer. Baik, selanjutnya di sini ada membran sitoplasma atau yang disebut juga membran protoplasma atau membran plasma. Membran sitoplasma mempunyai ketebalan sekitar 7,5 nanometer. Membran sitoplasma sangat penting dalam mengendalikan lalu lalangnya substansi kimiawi dalam larutan masuk ke dalam dan keluar dari sel. Dan selanjutnya ada mesosom. Membran sitoplasma yang melipat ke arah dalam sitoplasma menghasilkan suatu struktur yang disebut mesosom. Mesosom dan membran sitoplasma saling berkesinambungan. Mereka melekat di daerah nukleus, dan mesosom berfungsi dalam sintesis dinding sel dan pembelahan nukleus. Dan yang terakhir ada ribosom. Ribosom merupakan suatu partikel sitoplasma. Fungsi utama ribosom adalah untuk sintesis protein. Ribosomlah yang menyusun urutan asam amino menjadi peptide sesuai cetakan dalam mRNA. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian klasifikasi bakteri.
Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof atau tidak mampu menyusun makanan sendiri, terdiri dari parasit atau mengambil nutrisi dari organisme yang masih hidup. Contohnya ada Escherichia coli dan saprofit atau mengambil nutrisi dari organisme yang sudah mati. Contohnya Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua ada bakteri autotrof atau dapat menyusun makanan sendiri. Terdiri dari fotoautotrof atau menggunakan sumber cahaya matahari. Contohnya bakteri hijau atau bakteri klorofil. Dan kemoautotrof atau menggunakan sumber energi kimia. Contohnya ada Nitrobacter dan Nitrosococcus. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bakteri aerob, yakni bakteri yang membutuhkan oksigen bebas, contohnya Nitrosomonas. Yang kedua ada bakteri anaerob, yakni bakteri yang tidak memerlukan oksigen bebas, contohnya Lactobacillus dan Clostridium tetani. Baik, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang reproduksi bakteri. Jadi, bakteri berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang pertama, perkembangbiakan seksual dilakukan dengan pembelahan biner. Setiap sel membelah secara melintang, dan sel hasil pembelahan membentuk koloni bakteri. Pada kondisi yang memungkinkan, bakteri akan membelah diri dengan sangat cepat. Pada keadaan normal, bakteri dapat mengadakan pembelahan setiap 20 menit sekali. Jika pembelahan berlangsung 1 jam, maka akan dihasilkan 8 anakan sel. Dan yang kedua ada perkembangbiakan secara seksual yang dilakukan tanpa melibatkan gamet dan peleburan sel, tetapi berupa pertukaran materi genetik atau DNA. Materi genetik dapat berpindah dari satu bakteri ke yang lain tanpa menghasilkan zigot. Proses perpindahan materi genetik ini sering disebut rekombinasi genetik. DNA hasil pertukaran materi genetik yang mengandung gen kedua induk disebut sebagai DNA rekombinan. Baik, di sini ada peran bakteri. Peran bakteri terbagi menjadi dua, yaitu ada bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Di bagian bakteri yang menguntungkan, yaitu ada bakteri mengikat nitrogen bebas dari udara, misalnya Azobacter crococumum. Bakteri Entamoeba coli hidup di kolon atau usus besar manusia, berfungsi membantu membusukkan sisa pencernaan dan menghasilkan vitamin B12. Bakteri penghasil antibiotik, misalnya Bacillus berfiso. Untuk fermentasi, misalnya Lactobacillus bulgaricus pada yogurt. Sementara di bakteri merugikan, yaitu bakteri perusak makanan, contohnya Clostridium botulinum. Bakteri denitrifikasi, contohnya Micrococcus denitrificanso. Bakteri patogen atau bakteri parasit yang dapat menimbulkan penyakit bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya ada Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tifus pada manusia, dan ada Actinococcus bovis yang menyebabkan penyakit bengkak pada rahang sapi. Dan yang terakhir ada Xanthomonas oryzae yang menyebabkan penyakit menyerang pada pucuk batang padi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Archaebacteria. Archaebacteria adalah organisme yang metabolisme energi khasnya membentuk gas metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2, bersifat anaerobik dan kemosinetik. Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Mereka termasuk prokaryotik uniseluler. Archaebacteria adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Selanjutnya di sini ada struktur dan fungsi dari Archaebacteria. Yang pertama, kita akan membahas dinding sel. Dinding sel memiliki fungsi sebagai ekoskeleton untuk melindungi bagian dalam sel, mempertahankan bentuk,
serta memperkuat selubung sel. Bagian dinding sel yang paling umum adalah lapisan permukaan yang disebut S layer. Lapisan tersebut terdiri dari protein. Dan selanjutnya ada membran sel. Membran sel dalam Archaea ini berfungsi untuk mencegah material terlalu terdifusi secara langsung ke dalam maupun keluar sel. Yang menjadi ciri khas dari sel Archaea yaitu membrannya terletak pada ikatan hidrofobik dengan gliserol. Selanjutnya ada flagella. Flagella Archaea berukuran sangat kecil, hingga mencapai setengah dari ukuran flagella sel bakteri, yaitu berukuran sekitar 10-13 nanometer. Sehingga flagella berfungsi sebagai pemberi kemampuan untuk bergerak memutar seperti halnya bakteri. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian di dalam sel yang diselubungi oleh membran plasma yang terdiri atas citosol, protein, asam amino, nukleotida, gula, garam, vitamin, dan ion. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme. Dan baik, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari Archaea bacteria. Berdasarkan habitatnya, Archaea bacteria dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada bakteri metanogen, yaitu merupakan Archaea bacteria yang hidup pada lingkungan anaerobik yang ekstrim seperti pada lumpur di dasar rawa atau danau, saluran pencernaan hewan dan manusia. Kelompok ini mampu menghasilkan gas metana dari hidrogen dan karbon dioksida. Contohnya ada Lachnocipra multiporus atau memecah pektin dan Ruminicoccus albus. Dan yang kedua ada Halophila, merupakan Archaea bacteria yang hidup pada habitat yang berkadar garam tinggi, yakni berkisar antara 12-15%. Sementara kadar garam air laut sekitar 3,5%. Contohnya yaitu genus Halobacterium dan Haloacula. Dan yang ketiga ada Thermophil, yaitu merupakan Archaea bacteria yang hidup di daerah bersuhu tinggi dan bersifat asam, yaitu pH-nya di atas 2. Contohnya genus Sulfolobus yang hidup di mata air panas dan Pyrolobus kumari. Baik, kita lanjut ke reproduksi Archaea bacteria. Seperti bakteri, reproduksi Archaea bacteria adalah aseksual. Archaea dapat memproduksi melalui pembelahan biner, di mana sel induk membelah menjadi 2 sel anak yang identik secara genetik. Archaea bacteria juga dapat berproduksi secara aseksual melalui tunas dan fragmentasi, di mana patogen-patogen sel pecah dan membentuk sel baru, juga memproduksi organisme identik secara genetik. Kebanyakan Archaea bacteria adalah kemotof, namun ada juga yang fotosintetik atau membentuk hubungan mutualistik. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu peran Archaea bacteria, di mana peran Archaea bacteria yaitu dapat mengatasi pencemaran tumpahan minyak di laut. Dalam industri, Archaea bacteria digunakan untuk mengubah amilum menjadi dextrin, dan Archaea bacteria berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan sehingga menghasilkan biogas. Baik, terima kasih. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan beralih ke diskusi tanya jawab. Untuk teman-teman yang kurang mengerti atau kurang paham dan mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Merena Anjeli. Saya ingin memberikan pertanyaan, apa perbedaan dinding sel pada bakteri dan dinding sel pada tumbuhan? Baik, terima kasih kepada Merdiana telah bertanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Merdiana. Jadi, perbedaan antara dinding sel pada bakteri dengan dinding sel pada taman itu
Bakteri memiliki dinding sel dari peptidoglikan, sedangkan tanaman memiliki dinding sel dari selulosa. Untuk Merdi, apakah menerima jawaban saya atau ingin menyanggah? Ya, saya terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Gultom. Saya ingin bertanya, coba jelaskan perbedaan dan persamaan bakteri dan archaea. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, perbedaan dan persamaan bakteri serta persamaan bakteri dan archaea. Jadi, persamaan dari archaea bakteria dan eubakteria itu adalah keduanya sama-sama merupakan organisme prokariotik bersel tunggal. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu untuk bakteri, dia hidup di tempat-tempat yang ekstrim, sementara untuk archaea tidak hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Sekian dari jawaban saya, dapat diterima? Baik, saya terima. Baik, untuk audiens selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Nia Kusniati. Saya ingin bertanya, bakteri apa saja yang dapat digunakan untuk fermentasi? Baik, jadi di sini bakteri-bakteri yang dapat digunakan untuk fermentasi, yang pertama yaitu ada bakteri asam laktat, yaitu proses fermentasi asam laktat menggunakan bakteri penghasil asam laktat, contohnya seperti bakteri Lactobacillus. Dan yang kedua ada bakteri asam asetat, serta yang terakhir ada bakteri Bacilli atau jamur berfilamen. Sekian dari jawaban saya, dapat diterima, Nia? Terima kasih. Oke, baik, saya akan mempersilahkan audiens selanjutnya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan transduksi pada rekombinasi genetik bakteri. Baik, Novi, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi pengertian dari transduksi pada rekombinasi genetik bakteri. Jadi transduksi itu adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA yang dibantu oleh virus flage sebagai perantara. Jika suatu bakteri diinfeksi oleh virus phage, bakteri tersebut akan mengalami lisis dan melepaskan phage beserta DNA yang dimilikinya. Virus phage dan DNA tersebut kemudian menempel pada bakteri lain. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah Novi bisa menerima? Terima kasih. Baik, untuk audiens selanjutnya yang ingin bertanya. Saya Pacis Tanggang ingin bertanya, apa itu interaksi hidrofobik? Jika ada contohnya, berikan contohnya. Oke, baik, Pasha, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, interaksi hidrofobik itu adalah kekuatan yang menjaga kohesi antara senyawa apolar direndam dalam larutan atau pelarut polar. Interaksi hidrofobik itu tidak tergantung pada sifat intrinsik zat terlarut, melainkan pada pelarutnya. Contohnya di sini adalah pemisahan fase yang terjadi pada saat pencampur air dengan minyak. Dalam hal ini, molekul minyak berinteraksi satu sama lain sebagai akibat dari susunan molekul air di sekitarnya. Baik, sekian dari jawaban saya. Apakah Pasha dapat menerima? Baik, terima kasih. Baik, untuk audiens selanjutnya saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan organisme kelompok bakteri dan archaea? Baik, Ria, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi yang membedakan organisme kelompok bakteri dan archaea itu terletak pada dinding sel, lipid pada membran sel, RNA polimerase
dan perbedaan habitatnya. Jadi itulah yang membedakan organisme kelompok bakteri dan archaea. Sekian dari jawaban saya, apakah dapat diterima, Ria? Masih. Oke, baik. Untuk audiens selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Saya Santa Monica ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa bakteri dapat hidup? Mohon maaf, Monica, suaranya kurang terdengar jelas. Boleh diulang pertanyaannya? Saya Santa Monica ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa bakteri dapat hidup di beberapa tempat dan kondisi? Oke, baik Santa, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, bakteri dapat hidup di berbagai tempat dan kondisi itu dikarenakan bakteri dapat hidup walaupun ketersediaan nutrisinya itu di tempat tersebut minim atau sedikit dan memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Dan bakteri juga dapat tinggal dalam keadaan tersuspensikan atau terpadatkan untuk jangka waktu yang sangat lama. Jadi itu jawaban dari saya. Apakah Santa dapat menerima? Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan selesai sudah diskusi kita pada hari ini. Semoga yang kita diskusikan hari ini dapat berguna bagi kita ke depannya. Sekian, terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Sore.